Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi di sini kasus kami sebagai berikut, yaitu sistem cerdas pengaduan salinitas air laut berdasarkan citra Landsat menggunakan metode adaptif neurofusi inference system atau ANFIS dan root mean square error atau RMSE. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya Martin Ronaldi Unveto, NIM 191200002, kelas C, dan teman saya Jason Yosua Palo, NIM 19120038, kelas C. Oke, kita langsung saja ke slide yang berikutnya. Oke, di sini untuk latar belakangnya itu Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, namun selama ini potensi tersebut belum termanfaatkan dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa pada umumnya. Dan pemasukan devisa negara, khususnya salah satu contoh potensi di daerah pantai atau pesisir adalah garam. Terdapat beberapa faktor yang menghambat program swasembada garam nasional, antara lain ketersediaan lahan yang kurang, SDM yang tidak kompeten, dan teknologi pengelolaan yang masih tradisional. Selain hal tersebut, perlu juga memperhatikan salinitas air laut. Jika salinitas air laut tidak sesuai dengan ketentuan atau standar, maka akan berpengaruh pada produksi dan kualitas garam. Salinitas adalah kadar garam terlarut dalam air. Nah, tujuan kami berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan penulis, ingin menerapkan metode adaptif neurofusi inference system atau ANFIS untuk melakukan pendugaan salinitas air laut berdasarkan citra Landsat 8. Oke, kita langsung ke slide yang berikutnya. Nah, landasan teori di sini yang pertama ada adaptive neurofusi inference system atau ANFIS adalah jaringan adaptif yang berbasis pada sistem inferensi fusi. Parameter ANFIS dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu parameter premis dan konsekuensi yang dapat diadaptasikan dengan pelatihan hybrid. Nah, contohnya itu seperti gambar mekanisme yang telah ditampilkan. Oke, langsung saja ke slide berikutnya. Nah, metode ANFIS merupakan implementasi dari sistem inferensi fusi dalam frame network jaringan adaptif. Arsitektur ANFIS dapat digunakan mempekerjakan untuk model fungsi non-linear dan tidak teratur, serta dapat mengidentifikasi komponen linear dalam sistem. Nah, untuk rumusnya itu ada di samping, ada sudah kami berikan, ada di sebelah. Oke. Kita lanjut pada slide yang berikutnya. Nah, persamaan 1 menjelaskan bahwa X adalah masukan bagi simpul I dan AI adalah label basal atau linguistic label seperti misalnya terang atau gelap dan lain-lain. Nah, contohnya itu ada di samping sini. Oke, lanjut pada slide berikutnya, lapisan 2. Setiap simpul pada lapisan ini diberi label atau gambar 1 pada persamaan 3 yang bersifat non-adiktif atau parameter tetap yang mempunyai keluaran berupa perkalian dari semua sinyal yang masuk. Nah, contohnya seperti
rumusnya seperti ini. Oke, selanjutnya. Slide berikutnya. Saya berikan kesempatan kepada teman saya Jason untuk menjelaskan slide yang berikut. Oke, terima kasih. Masuk pada masih dalam landasan teori. Nah, di sini layar 3 menampilkan setiap sampul pada lapisan yang diberi label N pada gambar pertama dengan persamaan 4 dan juga bersifat non-adaptif, dan juga masing-masing simpul menampilkan derajat pengaktifan yang ternormalisasi dengan bentuk yang seperti ada di samping ini. Kemudian berikutnya lapisan keempat. Di sini tiap simpulnya pada lapisan ini bersimpul pada adaptif dengan fungsi simpul. Lalu lapisan kelima, setiap simpul tunggal pada lapisan ini diberi label seperti simbol ini. Kemudian persamaannya merupakan simpul tetap yang fungsinya untuk menjumlahkan semua masukan yang dihasilkan dari perhitungan pada persamaan. Lanjut di pembahasan. Di sini pembahasannya kita mulai dari penampilan flowchart. Nah, di sini adalah proses pengolahan data. Bisa lihat flowchartnya sudah disusun secara terstruktur, mulai dari flowchart yang paling pertama yaitu start dan diakhiri dengan selesai, finish. Nah, lanjut pada alur metode. Sini terdapat 9 alur metode yang harus diikuti. Nah, yang pertama adalah proses pengumpulan data, lalu ada proses analisa data, kemudian yang ketiga ada proses perencanaan sistem, yang keempat ada proses pembangunan sistem, lalu yang kelima pengujian sistem, keenam yaitu membangun packing atau citra landset, kemudian yang tujuh ada data training dan data testing, yang kedelapan adalah proses prediksi dengan metode ANFIS, dan yang kesembilan adalah perhitungan. Nah, kita masuk pada hitung manualnya. Ini hitung manualnya dimulai dari alur metode ke-7 sampai ke-9. Nah, mulai dari data training dan data testing. Ini metode ANFI membutuhkan proses pembelajaran atau learning agar bisa menghasilkan keputusan. Nah, oleh karena itu, di sini terdapat 22 data yang telah dihasilkan dibagi menjadi dua bagian. Sehingga 16 data ini digunakan sebagai data training, ada pada tabel pertama. Kemudian untuk melatih sistem ANFI ada 6 data lagi untuk digunakan pada data testing yang terletak pada tabel kedua. Nah, untuk mengetahui akurasi yang dihasilkan ANFI itu masih diberikan dalam bentuk keputusan. Lalu berikutnya adalah proses prediksi dengan metode ANFI. Nah, di sini sebenarnya metodenya untuk mendapatkan hasil prediksi itu tidak hanya menggunakan satu metode, tapi menggunakan dua metode, yaitu untuk proses training dilakukan sebanyak 30 kali epoch. Nah, untuk mengetahui tingkat error yang digunakan, maka proses ini masih memerlukan metode yang namanya RMSE atau Root Mean Square Error. Nah, seperti inilah bentuk grafiknya. Jadi yang di samping kiri itu adalah metode RMSE. Kita lanjut. Nah, hasil perhitungannya akan ditampilkan pada tabel perhitungan ANFI. Sehingga data tersebut dihasilkan menggunakan GPS. Sedangkan pada data di sini ada kolom red, green, blue. Nah, itu adalah data inputan ANSWI yang dihasilkan dari proses penggabungan stacking band citra landset 8 menggunakan tool NV rata-rata error yaitu
26,267 yang dihasilkan dengan menjumlahkan seluruh data hasil perhitungan RMSE dibagi dengan jumlah banyaknya data testing. Oke, sekian untuk hasil dari hitungan tersebut.